Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Mazmur 20 ayat 2 sampai 10. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara-saudaraku, tema kita, Allah memperhatikan permohonanmu. Satu-satunya sumber kekuatan bagi orang percaya ketika menghadapi kesulitan hidup adalah berdoa. Inilah yang kita imani. Seorang reformator, Martin Luther, pernah mengatakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa berdoa tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernapas. Daud pun mengakui bahwa doa memainkan peranan penting dalam kehidupan jasmani dan rohani seseorang. Sebab doa bukan hanya menjadi sumber napas kehidupan, tapi juga motor penggerak utama bagi umat Allah untuk memperoleh perlindungan dan berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, Mazmur 20 yang menjadi perenungan kita adalah salah satu Mazmur Raja. Mazmur Raja yakni Mazmur yang sering kali dikaitkan dengan dinasti Daud. Sebab munculnya Mazmur Raja memang dimulai pada masa Raja Daud. Daud bukan sekedar seorang raja atau prajurit, ia juga seorang pemazmur, pemusik, dan penyair. Mazmur Raja dipakai dalam 3 momen yang penting yang berkaitan dengan raja sendiri, yaitu pada waktu penobatan atau pelantikan, dan pada waktu persiapan perang, contoh pada pasal 20 ini, dan pada waktu pernikahan raja. Mazmur Raja yang dinyanyikan akan selalu mengingatkan umat Tuhan, termasuk raja sebagai orang nomor 1 di tengah-tengah Israel, bahwa Tuhan adalah raja yang sejati, yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhanlah yang membuat seseorang bertahta sebagai raja. Tuhanlah yang memimpin dalam perang, dan Tuhanlah yang memberikan keturunan kepada raja. Saudara-saudaraku, Mazmur 20 ini yang merupakan contoh mazmur yang dipakai dalam liturgi ibadah sebelum seseorang raja dan pasukannya maju ke medan perang. Salah satu tugas seorang raja ialah memimpin perang. Peperangan
adalah hal yang umum dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno, termasuk Israel. Bagi bangsa Israel sendiri, perang bukan sekedar masalah keamanan dan politik, namun berkaitan dengan iman percaya kepada Allah. Atau inilah konsep teologi orang Israel, karena mereka berperang dengan Allah sendiri melawan musuh-musuhnya. Dari Mazmur 20 ini juga kita melihat bagaimana isi permohonan setiap umat Tuhan untuk berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, agar Tuhanlah kiranya yang memperhatikan raja di tengah-tengah kesengsaraannya, di tengah-tengah ancaman yang mengancam hidupnya. Tuhanlah kiranya yang mengangkatkan raja ke tempat yang aman, sebab Tuhan yang mereka imani, yang berdiam di Gunung Sion itu, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh jarak dan tembok apapun, bahkan tempat yang jauh. Kuasa Tuhan tak berlaku mampu mengangkat ataupun menyelamatkan raja dari kesengsaraannya, dari setiap ancaman yang mengancam kehidupannya. Dan juga doa yang dinaikkan umat yang bersatu hati memohonkan agar Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi raja yang telah diurapi, yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan dalam doa permohonan umat yang begitu bersehati ini memohonkan pertolongan akan kuasa Tuhan, ini pun diyakinkan oleh imam yang datang di tengah-tengah umat Tuhan, yang meyakinkan ketika umat berdoa, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan memperhatikan segala seru permohonan mereka, karena mereka bertaut kepada Tuhan, berharap dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan dalam mengalahkan musuh-musuh mereka yang terlihat kokoh dan kuat. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dan dengan itu raja akan menjadi pemenang. Saudara-saudaraku, dalam doa umat juga, mereka pun yakin bahwa di mana raja akan merasakan didukung oleh umat Tuhan lewat doa-doa mereka yang nampak dinaikkan kepada raja. Dan dengan itu mereka pun mengimani raja akan memperoleh kemenangan, dan kemenangan itu tetap diakui berasal dari Tuhan yang memberikan kemenangan, yang membawa sukacita. Saudara-saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita pun harus meyakini bersama juga dengan Daud dan umat Tuhan pada saat itu, bahwa dalam doalah terdapat kekuatan Allah. Wujud konkret kekuatan Allah terlihat bagaimana Allah memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umatnya. Hal itu tampak saat umatnya berada dalam kesesakan. Allah memberikan solusi dan meluputkan mereka dari bahaya. Karena itu Daud tidak ragu-ragu mengajak bangsanya untuk berseru kepada Tuhan, dan ia hanya bisa ditemui dalam doa. Saudara-saudaraku, demikian kita pada saat ini diingatkan akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk menaikkan doa bagi bangsa, bagi pemerintah, bagi pemimpin-pemimpin di tengah bangsa dan negara kita, terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Situasi mungkin bisa menjadi lebih buruk, tapi semua itu bisa berubah saat kehendak Tuhan dinyatakan. Ingatlah kita sebagai umat Tuhan lewat firman-Nya dari 1 Timotius 2 ayat 2 untuk menaikkan doa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini akan mendorong kita sebagai umat Tuhan
yang mengimani kuasa doa, dan dengan doa-doa kita, para hamba-hamba Tuhan tetap merasa didukung bahwa dia akan dapat bekerja, melayani, menggembalakan umat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan pelayanannya yang sungguh-sungguh itu, hidup para hamba Tuhan juga boleh menjadi teladan iman bagi setiap umat yang dilayani. Saudara-saudaraku, kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan di masa kini juga harus terus berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, terlebih ketika hamba-hamba Tuhan ada dalam penderitaan, kesusahan, bahkan ancaman yang mengancam kehidupannya, agar Tuhanlah yang memberikan pertolongan, bahkan jalan keluar, bahkan keselamatan, kemenangan untuk selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan umatnya. Saudara-saudaraku, biarlah setiap kita sebagai umat Tuhan dimanapun, kita tidak lupa berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, agar setiap hamba Tuhan beserta aktivis dan pelayan sekalian, bahkan di tengah-tengah gereja kita masing-masing, mereka kiranya dimenangkan oleh Tuhan atas permohonan kita yang kita yakinkan bahwa Tuhan akan memperhatikan, akan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk bekerja, untuk mampu melayani, memberikan pelayanan yang terbaik, dan setiap program yang sudah mereka susun sedemikian rupa dapat direalisasikan. Dan untuk itu semua, nama Tuhan ditinggikan dan kemajuan umat juga nampak lewat pelayanan para hamba Tuhan yang baik. Saudara-saudaraku, biarlah setiap hamba Tuhan yang berdoa untuk kita, tapi kita juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan agar mereka memiliki wibawa Allah dan melayani sebagai seorang hamba yang setia dan memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan oleh firman-Mu agar kami terus berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan dan juga para pemimpin-pemimpin di dunia ini yang adalah juga wakil Tuhan mengatur kehidupan kami, agar mereka diberikan hikmat untuk melayani, untuk bekerja, untuk kemajuan umat Tuhan. Ini doa kami demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.